Psikologi manusia yang mudah menangis tidak selalu terkait dengan kelemahan atau kekurangan kecerdasan emosional. Meskipun sering dianggap demikian, menangis sebenarnya adalah respons emosional yang alami dan kompleks. Orang menangis karena berbagai alasan, tidak tergantung pada tingkat kecerdasan emosional atau kekurangan perhatian emosional. Beberapa orang mungkin cenderung menangis lebih sering, mungkin karena memiliki kepribadian yang sensitif secara alami. Beberapa individu merasa lebih nyaman dalam mengekspresikan emosi mereka melalui air mata. Namun, frekuensi menangis seseorang tidak selalu mencerminkan tingkat kecerdasan emosional yang rendah. Sebenarnya, menangis adalah cara yang sehat untuk melepaskan emosi dan membersihkan tubuh dari zat kimia yang terkumpul selama stres. Individu yang mudah menangis mungkin memiliki sensitivitas emosional yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari kepribadian mereka. Pentingnya memahami psikologi manusia yang mudah menangis adalah untuk memberikan dukungan dan pengertian terhadap perasaan mereka. Terkadang, menangis dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi stres dan bermanfaat bagi kesejahteraan emosional seseorang. Namun, jika seseorang merasa terlalu terganggu atau terlalu kewalahan oleh emosi mereka, berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental dapat membantu mereka memahami dan mengelola respons emosional mereka dengan lebih baik. Bagi mereka yang kerap menangis, air mata mungkin mengalir lebih cepat dan tak terduga. Terkadang, hal ini bisa dipicu oleh situasi unik atau sementara. Namun, ada kalanya kemudahan menangis telah terkodifikasi dalam diri seseorang. Jika kamu mudah menangis, mungkin kamu adalah orang yang sangat peka terhadap emosi. Peneliti yakin bahwa menangis dapat membuat kamu merasa lebih baik karena mengeluarkan zat kimia yang terakumulasi dalam tubuh selama stres. Air mata ini adalah reaksi sehat terhadap stimulus. Kamu menangis, selesai, dan kamu merasa lebih baik. Sayangnya, seringkali sulit memahami mengapa seseorang menangis jika kamu bukan orang yang melakukannya. Sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa orang sangat mudah untuk menangis, banyak di antaranya berkaitan dengan kesehatan mental dan kepribadian kita. Jika kamu merasa sering menangis, kamu tidak perlu merasa sendirian dengan mata merah, rasa sesak di tenggorokan, dan kotak tisu kamu. Luangkan sedikit kasih sayang untuk diri sendiri dan orang lain. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Fakta psikologi orang yang mudah menangis dibandingkan yang lain. Pertama, fluktuasi hormon. Fluktuasi hormon dapat menjadi alasan mengapa wanita cenderung lebih sering menangis daripada pria. Saat hormon berubah, seperti saat mengalami siklus menstruasi atau menopause, suasana hati pun dapat ikut berubah, termasuk kecenderungan untuk menangis, yang merupakan salah satu gejala utama sindrom pramenstruasi. Selain itu, faktor-faktor lain seperti stres, tekanan emosional, atau perubahan keadaan fisik juga dapat memengaruhi tingkat hormon seseorang, yang pada gilirannya dapat memicu tangisan. Terkadang, tangisan dapat menjadi cara alami bagi seseorang untuk melepaskan emosi dan mengatasi tekanan. Namun, jika tangisan terjadi secara berlebihan atau mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang, hal itu dapat menjadi pertanda adanya masalah kesehatan mental atau emosional yang perlu ditangani dengan serius. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang merasa terganggu dengan tingkat tangisan mereka untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan bantuan dan saran yang tepat. Memahami peran hormon dalam mengatur suasana hati dan tangisan dapat membantu seseorang untuk lebih memahami dan mengelola perubahan emosi yang mereka alami.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi perubahan suasana hati, seseorang dapat belajar untuk mengenali pola-pola tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan emosional mereka. Kedua, mata teriritasi. Apabila saluran air mata kamu terhalang oleh serpihan debu, bulu binatang peliharaan, atau teriritasi oleh faktor-faktor seperti angin kencang, uap kimia, asap rokok, atau bahkan saat kamu sedang memotong bawang, hal ini dapat menjadi alasan yang pasti mengapa kamu cenderung lebih sering menangis daripada orang lain. Mata kamu bekerja keras untuk menjaga kesehatan dan kejernihan penglihatan kamu. Saat terpapar oleh zat-zat iritan, refleks alami tubuh kamu adalah menghasilkan lebih banyak air mata untuk membersihkan dan melindungi mata kamu dari iritasi lebih lanjut. Jika inilah yang menyebabkan kamu menangis, kamu dapat mencoba mengenakan kacamata hitam untuk melindungi mata kamu dari sinar matahari dan mengurangi iritasi, serta menjauhkan diri dari sumber iritan yang dapat memicu reaksi air mata. Ketiga, merasa penat. Ketika kamu tidak mendapatkan cukup tidur, sistem tubuh kamu tidak dapat berfungsi dengan optimal. Kurangnya istirahat yang memadai dapat mengganggu berbagai proses fisiologis dalam tubuh kamu, termasuk pengaturan emosi. Sebagai hasilnya, kamu cenderung menjadi lebih sensitif secara emosional dan mudah menangis ketika tidak cukup tidur. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memprioritaskan tidur yang cukup setiap malam. Cobalah untuk menetapkan jadwal tidur yang konsisten, hindari konsumsi kafein dan layar gadget sebelum tidur, dan luangkan waktu untuk relaksasi sebelum tidur. Dengan demikian, kamu dapat membantu tubuh kamu mendapatkan istirahat yang cukup untuk menjaga keseimbangan emosional kamu, sehingga kamu akan merasa lebih bugar dan stabil secara emosional di hari-hari berikutnya. Keempat, merasa stres berkepanjangan. Terlalu banyak tekanan yang berlangsung terus-menerus dapat memiliki dampak yang merugikan pada keseimbangan emosional seseorang. Ketika seseorang terus-menerus dihadapkan pada tekanan dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya tingkat toleransinya terhadap stres tambahan yang dapat menurun secara signifikan, tetapi juga dapat mengakibatkan berbagai reaksi emosional yang tidak terkendali. Misalnya, seseorang mungkin menunjukkan reaksi yang berlebihan seperti kemarahan yang tidak proporsional saat menghadapi kesalahan kecil, perasaan putus asa yang mendalam ketika menghadapi tantangan di tempat kerja, atau bahkan menangis dalam situasi-situasi yang seharusnya dapat dihadapi dengan tenang. Semua ini merupakan tanda-tanda bahwa tubuh dan pikiran seseorang sedang mengalami tekanan yang berlebihan. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting bagi seseorang untuk membangun ketahanan diri. Ini dapat dimulai dengan langkah-langkah kecil, seperti mengakui dan menerima bahwa beban yang dihadapi sudah melebihi kapasitas yang dapat ditanggung, serta kemudian mencari bantuan dari orang-orang terdekat atau profesional untuk mengelola stres dengan lebih efektif. Dengan demikian, seseorang dapat mulai merasa lebih seimbang secara emosional dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Kelima, kecemasan atau depresi. Depresi atau kecemasan seringkali muncul sebagai respons alami terhadap peristiwa kehilangan yang signifikan, seperti kematian seorang yang dicintai, akhir hubungan yang berarti, atau bahkan kehilangan pekerjaan yang penting. Meskipun pada umumnya perasaan ini dianggap sebagai bagian dari proses pemulihan yang normal, namun ada kalanya gejalanya bisa menjadi lebih berat dan berkepanjangan. Gejala kecemasan bisa sangat beragam, mulai dari perasaan cemas yang kronis, mudah tersinggung, kesulitan berkonsentrasi, hingga menangis tanpa alasan yang jelas. Meskipun kecemasan pada tingkat tertentu adalah normal dan bahkan dapat membantu dalam situasi tertentu,
Namun jika terjadi secara terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari, itu bisa menjadi tanda depresi yang lebih dalam atau bahkan pemulihan dari trauma yang mendalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari bantuan profesional saat mengalami gejala kecemasan atau depresi yang berkepanjangan. Berkonsultasi dengan dokter atau terapis dapat membantu mengeksplorasi gejala tersebut lebih lanjut, memahami akar penyebabnya, dan memastikan tidak ada kondisi medis atau gangguan mood yang mendasarinya. Dengan dukungan yang tepat, seseorang dapat menemukan cara untuk mengatasi dan mengelola perasaan tersebut, serta memulihkan kesejahteraan mentalnya. Jadi, setelah kita menyelami lebih dalam, kita memahami bahwa fenomena orang yang mudah menangis tidak bisa direduksi menjadi sekadar cengeng. Sebaliknya, itu adalah refleksi dari kompleksitas psikologis individu dan kepekaan mereka terhadap dunia di sekitar. Menghargai dan memahami berbagai respons emosional adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan orang lain. Bagi generasi muda, ini adalah panggilan untuk membangun budaya yang inklusif dan penuh empati. Dengan mengubah paradigma dan mempromosikan pengertian terhadap perbedaan individu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memahami.